ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية وقال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ibu jamaah Baitul Ibad yang saya hormati, kali ini kita akan membahas tentang persiapan Ramadan. Seperti tadi ayat Al-Quran yang telah saya sampaikan, surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa kita diwajibkan untuk berpuasa itu adalah salah satunya untuk mencapai la'allakum tattaqun, untuk menggapai, untuk meraih la'allakum tattaqun, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis yang tadi saya sebutkan adalah barang siapa yang berpuasa karena keimanan dan dengan hati karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai orang yang berpuasa akan diampuni semua dosa-dosanya. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, ada beberapa persiapan di bulan Ramadan itu, yaitu terdiri dari 4 persiapan. Yang pertama yaitu persiapan secara ruhiyah. Ruhiyah itu adalah batin, jiwa. Seperti Rasulullah SAW ketika akan menyambut Ramadan, Rasulullah SAW sudah mempersiapkan jiwanya, ruhnya untuk menghadapi Ramadan. Itu dengan apa? Dengan puasa di bulan Sa'ban. Ya, dengan puasa, dibanyakin puasa di bulan Sa'ban. Karena apa? Untuk melatih jiwa kita, ruh kita, agar nanti dalam melaksanakan puasa Ramadan itu mendapat kelancaran dan mendapat ruhiyah yang kuat. Rasulullah SAW bersabda, ada 2 kebahagiaan orang yang melaksanakan puasa. Yang pertama adalah ketika kita berbuka puasa. Ya, ketika kita berbuka puasa itu gembiranya luar biasa. Gorengan dibeli, yang manis-manis dibeli, itu kadang-kadang makan di luar, ya. Kita kemudian, apalagi anak-anak kecil yang baru belajar berpuasa, itu sangat gembira sekali menyambut berbuka puasa. Kemudian yang kedua adalah ketika, ya, ada kebahagiaan yang kedua dalam hadis itu, yaitu ketika kita yang berpuasa nanti menghadap Allah dengan pahala puasa, ya, dengan pahala puasa. Jadi kita menghadap Allah dengan pahala puasa. Karena dalam puasa ini, dalam bulan puasa ini, hadis Rasulullah juga mengatakan bahwa pintu neraka itu ditutup, kemudian setan-setan dirantai, dan kemudian yang paling utama adalah surganya Allah itu dibuka lebar-lebar, ya, dibuka lebar-lebar. Karena pada waktu ini pasti orang-orang berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan karena dibukanya pintu surga yang bernama Ar-Royan. Ar-Royan itu adalah surga yang diperuntukkan untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua adalah persiapan secara jasadiah. Jasadiah ini adalah persiapan fisik, ya. Kenapa harus persiapan fisik? Karena bulan Ramadan ini adalah untuk mendulang pahala yang sebanyak-banyaknya, ya, untuk beramal soleh yang sebanyak-banyaknya. Karena beramal soleh pada bulan puasa adalah itu berlipat ganda sekali pahalanya, berlipat ganda sekali. Kalau kita melaksanakan puasa dengan fisik yang lemah, tidak dipersiapkan secara fisik biasa dia, maka kita disayangkan tidak akan mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Karena kita tidak bisa mengoptimalkan semaksimal mungkin bulan puasa ini dengan amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah persiapan maliyah. Persiapan maliyah adalah persiapan harta. Jadi persiapan harta untuk bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, bukan untuk jalan-jalan ke Tanah Abang, ya. Biasanya jalan-jalan ke Tanah Abang nih persiapannya. Kenapa? Karena persiapannya untuk Lebaran, ingin pakai baju yang baru, ingin mudik, ingin ngasih saudara. Kita salah kaprah, harusnya ke Tanah Abangnya sebelum bulan puasa. Ya, jauh-jauh hari sebelum puasa. Untuk apa? Bajunya yang baru dipakai untuk bulan puasa, untuk sholat, untuk tarawih, untuk kita majlis taklim, untuk kajian-kajian. Jangan
mengharapkan bahwa persiapan banyak harta untuk Ramadan itu untuk bersenang-senang kita secara materi. Tapi untuk apa? Persiapan maliyah yang disebutkan dalam syariat Islam adalah untuk sedekah, ya, untuk sedekah. Karena apa? Karena Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan sebaik-baik sedekah itu pada bulan Ramadan, pahalanya berlipat ganda. Jadi persiapannya untuk sedekah, banyakin sedekah. Kemudian persiapan yang keempat adalah yang terakhir, yaitu persiapan fikriyah. Fikriyah itu ilmu, ya. Fikriyah itu ilmu. Makanya kalau kita misalnya ingin Ramadan ini mendapat wawasan yang luas, ingin mendapat ilmu yang banyak, maka silahkan kita bergabung di Majelis Talim, silahkan kita mengadakan kajian tentang masalah Islam, ngaji Quran, kemudian yang lainnya, agar kita wawasan keagamaannya semakin luas. Karena ibadah ini, ya, ibadah, semua ibadah tidak akan sempurna tanpa ilmu. Kalau kita terus berpikir punya persiapan fikriyah, punya persiapan ilmu yang banyak, insya Allah pahala yang berlipat ganda itu akan kita raih di bulan puasa ini. Itulah saudara-saudara sekalian yang saya cintai, persiapan Ramadan secara garis besarnya. Mudah-mudahan nanti ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dimudahkan rezeki, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa ini dengan amalan-amalan soleh yang optimal. Artinya kita bisa memaksimalkan dengan kekuatan ruhiyah, dengan kekuatan jasadiah, dengan kekuatan maliyah, dan dengan kekuatan fikriyah. Itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.